Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, nama ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di malam hari ini kita bisa hadir untuk mengikuti taklim yang diadakan oleh Amir ini pada setiap hari Senin. Mudah-mudahan kehadiran kita di malam ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, puasa sudah 22 hari meninggalkan kita. Ada yang susah, ada yang senang. Senangnya itu karena sudah tidak punya tanggungan poso. Susahnya ketika bulan Ramadan kemarin tidak bisa maksimal. Sedangkan posonya tidak kembali kecuali setahun. Jadi menunggu setahun lagi untuk yang bulan yang hebat seperti itu. Namun ada satu amalan yang tersisa di bulan Syawal ini, yaitu melakukan poso 6 hari. Itu akan setara dengan puasa 1 tahun. Ya, tinggal itu aja yang ada kaitannya dengan poso, dengan Ramadan. Tapi hal yang penting adalah memahami hasil puasa yang kita kerjakan selama 1 bulan kemarin untuk bisa diejawantahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang penting. Nah, kalau kita mengaku sebagai orang beriman dan merasa berhasil dalam puasanya, itu artinya kita sudah memiliki predikat takwa. Nah, orang takwa itu salah satu cirinya adalah menjadikan Quran ini sebagai pedoman hidupnya, sebagai jalan hidupnya. Rela diatur oleh Allah di dalam Quran, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Quran, surat Al-Baqarah, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kitab Quran tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takwa. Kalau itu merupakan target, maka sebenarnya Allah itu menjadikan kita itu, mengembalikan kita itu supaya menjadi makhluk yang sesungguhnya, makhluk manusia yang sejatinya. Karena orang bertakwa itu adalah orang yang bisa beragama dengan lurus. Orang yang bisa beragama dengan lurus disebut di dalam Quran disebutkan fitrah. Faqim wajhaka lidini hanifah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikat dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah agama secara lurus. Itulah fitrah Allah yang Allah telah menciptakan manusia atas fitrah itu. Tidak ada perubahan dalam fitrah itu. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, ini sinkron. Takwa itu adalah orang yang patuh taat kepada Allah. Orang yang patuh taat kepada Allah, tentu agamanya mesti benar lurus. Nah, disebutkan oleh Allah dalam Quran itu fitrah itu orang beragama dengan lurus. Itu adalah
Hakikatnya bentuk kasih sayang Allah kepada kita diarahkan supaya kembali lagi kepada jati dirinya sebagai manusia. Nah, akan tetapi kemudian manusia itu tidak bisa menjaga fitrahnya itu, akhirnya terkontaminasi. Terkontaminasi oleh hal-hal yang bersifat negatif. Maka diberi kesempatan lagi oleh Allah untuk bisa bertobat. Munibina ilaihi, dengan bertobat kepadanya. Wattaqullaha, dan takutlah kepada Allah. Wa aqimus sholata, dan tegakkan sholat. Wala takunu minal musyrikin, dan jangan kamu menjadi orang musyrik. Ini larangan Allah. Siapa orang musyrik di sini disebutkan oleh Allah, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Orang-orang musyrik yang dimaksud di sini adalah orang yang memecah belah agama mereka menjadi beberapa golongan. Tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Ternyata yang seperti ini masuk kategori syirik. Oleh karena itu, kita yang penting di dalam beragama ini adalah memahami prinsip-prinsip di dalam beragama itu kayak apa. Sebenarnya prinsip-prinsip dalam agama atau standarisasi dalam beragama itu penting. Sama dengan kalau orang itu dalam dunia pendidikan ada standarisasi pendidikan. Agama itu juga sama. Ketika kita tidak memegang prinsip-prinsip di dalam beragama itu, akhirnya beragama itu bisa berkembang bermacam-macam sesuai dengan kemauan manusia itu. Nah, standarnya apa? Standarnya satu, menggunakan Quran dan As-Sunnah sebagai tolok ukurnya. Karena Rasulullah sudah berpesan kepada kita, taraktu fikum amroini ma in tamasaktum bihi ma lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnata Rasulillah. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, jika kamu berpegang pada keduanya, kamu tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul, Quran dan hadis. Nah, bagaimana dengan kitab-kitab yang lain? Nah, kitab-kitab yang lain itu adalah rujukannya mesti Quran dan sunnah. Kalau tidak merujuk pada Quran dan sunnah, ya dipertanyakan. Kan begitu aja sebenarnya. Kemudian yang perlu dipahami juga dalam beragama itu, satu, harus bertauhid. Bertauhid itu hanya bertuhan kepada Allah saja. Jadi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan cuma satu, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Hanya itu aja. Allah itu tidak suka kalau menduakan. Nah, menduakan ini namanya syirik. Tetapi dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad itu syariatnya bisa beda, disesuaikan dengan kondisi manusia. Mungkin zaman sekarang karena manusia sudah full di dunia ini, peraturannya mungkin beda dengan peraturan di zamannya Nabi Adam. Zamannya Nabi Adam itu kalau nikah dengan saudara kandungnya, logikanya tidak ada manusia mau dikawinkan dengan siapa. Tapi sekarang kawin dengan saudara kandungnya dosa. Bisa berubah sesuai dengan kondisi, tapi tetap yang diajarkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya. Bahkan dari perkawinan itu yang pertama kali dilakukan oleh anak Adam itu, akhirnya diberikan contoh ada satu dosa yang dilakukan oleh anak Adam gara-gara apa? Tidak bisa menahan marah. Sedangkan orang beriman itu salah satu cirinya adalah wal kadziminal ghaidza. Orang itu mampu menahan marah.
Nah, ketika marah ini tidak bisa ditahan, jatuhnya kepada dosa. Jadi kemarahan itu selalu ada pada diri manusia, tapi bisa ditahan. Gitu. Kalau tidak bisa ditahan, jatuhnya kepada dosa. Contohnya anak Adam kemarin, beberapa abad yang lalu. Nah, karena perkawinan dengan saudaranya itu, saudara perempuannya itu ada yang cantik, ada yang tidak cantik. Yang tidak cantik, dan yang dapat tidak cantik ini ngamuk, marah. Kenapa saya diberi yang tidak cantik? Nah, kemarahan itu tidak bisa tertahankan, akhirnya saudara kandungnya tadi yang dapat cantik tadi dibunuh oleh dirinya. Karena apa? Kemarahan yang tidak bisa ditahan. Nah, itu merupakan indikator daripada orang yang iman takwa adalah alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Orang beriman itu, orang takwa itu adalah orang itu membelanjakan hartanya baik dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang. Artinya orang beriman itu adalah dermawan loman. Nomor dua adalah wal kadhimin al ghaidha, orang itu mampu menahan marah. Nomor tiga, wal afina aninas, pemaaf. Yang nomor empat, walladzina idza fa'alu faqisatan aw dzalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim. Wa ma yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yaitu orang yang apabila melakukan perbuatan fahisah, dirinya apa? Zakarullaha, ingat kepada Allah. Lalu memohon ampun atas dosanya dan tidak meneruskan perbuatan dosanya tadi. Ini salah satu indikator orang takwa itu begitu. Jadi orang iman takwa itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi ketika melakukan kesalahan memiliki ciri seperti itu tadi. Ketun, nah orang mohon ampun itu perlambang ketun melakukan kesalahan lalu minta ampun kepada Allah. Beda dengan orang yang tidak beriman. Orang tidak beriman itu kalau melakukan dosa, bangga. Dicerita-ceritakan kepada teman-temannya. Saya melakukan ini dan itu dan sebagainya. Tapi orang beriman tidak seperti itu. Orang beriman itu kalau melakukan kesalahan itu sedih. Kalau melakukan perintah Allah baru bergembira. Itu mesti ada pada orang-orang yang iman takwa. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada masalah tadi, standarisasi dalam beragama, itu salah satunya tauhid, lawannya syirik. Nah, dua-duanya kita harus ngerti. Pokoknya kita tidak melakukan syirik, mesti tauhid. Nah, syirik itu bentuknya bermacam-macam. Kalau kita menyembah patung, jelas itu gampang. Itu adalah syirik kubro.